Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Meskipun di saat seperti ini kita tidak bisa bertemu langsung, akan tetapi terlalu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Meskipun di tengah wabah seperti ini, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat diutusnya kepada kita seorang Nabi Muhammad SAW, yang karena beliau kita bisa merasakan nikmat yang paling nikmat dari semua nikmat, yaitu nikmat agama Islam. Ya, kelas 12 yang sekarang saya ucapkan selamat atas kalian karena telah berhasil menempuh pendidikan selama 2 tahun, 1 tahun kelas 10, kelas 11, sekarang kalian sudah kelas 12. Kerinduan yang sangat dalam ingin bertemu dengan kalian di kelas harus tertahankan karena kondisi seperti ini. Insya Allah kita akan tetap belajar online. Bab 1 untuk kelas 12 ini tentang dimensi 3, yaitu bangun ruang. Kalian harus banyak mengingat tentang teorema Pitagoras yang insya Allah akan kita uraikan sesaat lagi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan teorema Pitagoras di dalam menentukan panjang dari sebuah sisi. Misalkan diketahui sebuah kotak A, B, C, D, E, F, G, H, yang diketahui misalkan panjang AB-nya sama dengan 6, BC juga 6, dan AE-nya 6. Langkah pertama misalkan tentukan panjang EB. Nah, tentukan panjang E ke B, kita garis. Buat dia, lihat. Tentukan panjang EB misalkan. Nah, cari garis yang menghubungkan E dengan B. Ini E, ini B. Yang menghubungkannya itu bisa menggunakan A juga. Bisa pakai F, copy dia. Copy, set, copy, paste. Samping misalkan. Nah, AEB, AEB. Sekarang misalkan AE ini sebagai A, panjangnya A, AB panjangnya B, EB panjangnya C. Nah, misalkan seperti tadi, AE nya sebagai A, panjangnya A, AB panjangnya B, dan EB kita misalkan panjangnya C. Yang akan dicari itu E ke B. Teorema Pitagoras mengatakan panjang EB atau C ini sama dengan jumlah kuadrat dari A ditambah panjang B diakarkan. Ini teorema Pitagoras. Sekarang berapa panjang EB? EB atau sama dengan C yang kita misalkan, tinggal dibuat. A nya berapa di sini? 4. Buat kuadrat, tambah tetapnya. B nya berapa? Ini 6. Nah, 4 kuadrat berapa? 6 pangkat 2. Selesai. Tinggal dijumlahin. 16 ditambah 36 berapa? Itu 52. Nah, akar 52 masih bisa disederhanakan. Misalkan 52 diubah 4 dikali berapa? 13. 4 ini bisa dikeluarkan dari akar berapa? 2 kali 2, ya betul. Jadi panjang dari garis EB atau C ini sama dengan 2 akar 13. Nah, ini menggunakan teorema Pitagoras. Sekarang
Ada cara cepat tanpa teorema Pythagoras. Nah, kita tes, misalkan copy lagi, copy, set, paste, ini A, ini B, ini E, ini panjangnya 4, ini panjangnya 6, ini yang ditanyakan. Nah, tinggal dibuat, misalkan ambil angka pertama 4. Angka pertama 4. Seperti pelajaran waktu SD, perkalian 4. Sebutkan 1 dikali 4, 2 dikali 4, 2 dikali 2 ya. Nah, sekarang ambil 6. Nah, kembali ke pelajaran SD. 1 dikali 6, 2 dikali 3. Perkalian yang menghasilkan angka 6. Sekarang lihat, dari sini dan ini, mana angka yang sama? Ya betul, ambil 2 kali 2, ambil 2 kali 3. Yang sama yang mana? Angka 2-nya. Angka 2-nya yang sama. Set. Set. Angka 2-nya sama, buat 2. Set. Akar. Sisa belakangnya berapa ini? 2. Misalkan, ingat enggak? Sini misalkan. Sini ya. 1 dimasukin ke akar menjadi akar 1. 2 dimasukin ke akar menjadi 4. Akar 4 berapa? 2. 2 diakarkan jadi 4. 3 dimasukin ke akar jadi 9. 10 misalkan dimasukin ke akar jadi 100. Nah, sekarang 2 masuk ke akar menjadi berapa? 4. 3 masuk ke akar menjadi 9. Tinggal ditambah. Jadi hasilnya adalah 2 akar 13. Nah, ini cara cepatnya. Terserah kalian mau pakai teorema Pythagoras seperti ini, atau dengan cara sederhana yang lebih cepat seperti ini. Jawabannya sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, silahkan diulang lagi videonya sampai betul-betul paham. Nah, sekarang selanjutnya tugas buat kalian. Tentukan panjang dari AC. Nah, misalkan di sini panjangnya seperti yang tadi, ini 4. Ini panjangnya 6. Ini panjangnya 6. Tapi bentuk perseginya berubah ya. Ingat, letak posisi A, B, C, D-nya sekarang berubah. Tidak seperti yang tadi. Tentukan panjang AC. Berarti sebelum menentukannya, garis dulu dia. Garis AC tentukan. Garis AC, set. Copy, paste di luar, buat set. Ini A posisinya. Ini D, ini C. Cari AC. Nah, yang kedua, tentukan AG. Nah, A ke G, garis sudah dia, garis. A ke G garis. Harusnya ada warna merah ini, tapi dia hilang warna merahnya ini. Nah, garis A G. Kemudian harus ada siku-siku. Ini kan siku-siku. Ini ada siku-sikunya. Ini siku-sikunya. Sekarang AG, ini garis tengah. Mana siku-sikunya? Nah, buat di sini. Sebetulnya kalau kalian membaca di buku lebih detail penjelasannya, silahkan dibaca di PDF-nya itu. Nanti bisa tanya lewat WA secara pribadi. Nah, ini gambar untuk proyeksi garis AG. Copy, paste di luar. Set.
Ini A, ini G, garis bantunya titik D. Nah, sebelum mencari AG, tentunya DG ini dicari dulu. Nah, kalau AC kan gampang. AD berapa? 4. DC 6. Selesai, tinggal dicari seperti yang tadi. Nah, AG, AD berapa? 4. DG, nah cari dulu DG-nya. DG dicari dulu. Nah, ini DG. Set. Ini D, ini G. Nah, pakai C. DC berapa? 6. CG 6. Jadi walaupun dia berbeda panjangnya di gambar, ingat ukurannya sama ini. Walaupun dia beda gambarnya, ukurannya lihat ini 6, ini 6, walaupun ini beda panjangnya. Cari DG. Setelah DG ketemu, masukin ke sini nanti. Nah, silakan dikumpulkan sesuai jadwal lewat WA, kita akhiri. Itu sekilas tentang teorema Pythagoras dan cara cepat mengerjakan untuk mencari salah satu sisi dari dimensi 3. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau belum paham, silakan diulang lagi. Dan tugasnya jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.